Bisa kita mulai ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sedang berbahagia ya, yang kurang bahagia bisa membahagiakan dirinya masing-masing. Kita akan meneruskan terkait dengan bagaimana penampaan visualisasi molekul. Kalau kemarin kita sudah sampai pada, kemarin itu rekamannya belum saya share ya, lupa ya saya itu. Nanti saya share double ya, jadi ini sama yang kemarin. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang zeolit dan ini ya, berbagai macam bentuk zeolit kalau tidak salah. Nah, kita sekarang akan bicara terkait dengan bentuk pori material juga ya, atau istilahnya material yang mungkin ada porinya begitu. Nah, itu adalah alumina. Kalau zeolit kemarin apa? SiOAl Si gitu ya. Si ada O, ada Al-nya gitu kan, dengan variasi Si per Al gitu ya. Nah, sedangkan alumina ini rumus kimianya itu Al2O3. Nah, rumus kimianya gini. Jadi Al-nya ada 2, O-nya ada 3. Ini rumus kimianya ya. 1, 2, 3. Nah, dalam bentuk dua dimensinya ya, Al itu kan mengikat 3 oksigen, kan? Mengikat Al itu mengikat 3 atau punya tangan 3. Kemudian oksigen itu kan mengikat atau punya 2 tangan gitu kan. Nah, sehingga sebenarnya kalau ditulis strukturnya itu Al itu ketiga tangannya itu digunakan untuk berikatan gitu kan. Nah, ada 1 berikatan dengan O, sedangkan 2 tangan yang lain juga berikatan dengan O. Totalnya ada 3. Sedangkan O sendiri tetap 2 ikatannya ya, ada 1 di sini, 1 di sini. Kemudian yang ini katanya ya 2 tetap 2, gitu kan? Tetap sama. Kalau menggunakan model yang ini yang itu kan, ada elektron itu kan. Nah, ini O, kemudian ini penggunaan elektronnya, gitu kan? Nah, O juga. Nah, ya. Kan ini 4 titik ini O juga. Nah, saya kira gitu. Tentu di sini ada elektron bebas, gitu ya. Biasanya. Oke, itu untuk dua dimensinya ya. Nah, lalu bagaimana bentuk dari 3 dimensinya? Visualisasinya bagaimana? Visualisasi alumina. Nah, ada banyak versi visualisasi atau bentuk dari alumina. Nah, ini sebenarnya tergantung dari fasa alumina itu sendiri. Bergantung pada fasa alumina. Fasa alumina ya, gantung fasa alumina. Ya, ada fasa alfa, ada fasa beta, ada fasa gamma, misalnya seperti itu ya. Itu ada 3 fasa. Kapan alumina itu memiliki fasa alfa, kapan beta, kapan gamma? Ini sebenarnya tergantung pada saat alumina itu sendiri terbentuk.
Ya, pada saat alumina itu berproses, ya, kemudian dikenakan berbagai macam istilahnya terkena temperatur ataupun prosesnya itu nanti Anda pelajari dalam ini ya, dalam kuliah pembentukan atau sintesis dari solid state gitu kan, atau mineral padat. Nah, intinya begini, alumina ya, alumina oksida ini pada proses pembuatannya atau alumina 2O3 gitu kan, kalau dia prosesnya itu dipanaskan temperatur ya, gitu kan, itu akan menjadi fase alfa. Kemudian dipanaskan lagi, begitu tambah temperatur lagi, ya, ini akan menjadi fase beta. Kemudian kalau ditambahkan temperatur lagi, gitu kan, dalam prosesnya, misalnya akan menghasilkan fase gamma, gitu. Dalam prosesnya, ya, sehingga ditanya kapan alfa beta gamma itu ya tergantung prosesnya Pak, ya kan, tergantung pada temperatur yang digunakan untuk oksidasis. Tentu setiap fase itu memiliki karakter yang berbeda. Misalnya adalah ukuran ini ya, mungkin ya ukuran pori atau ukuran ini ya, spacingnya ya antara satu struktur dengan struktur yang lain misalnya seperti itu. Atau kandungan jumlah OH-nya itu mungkin beda misalnya. Jadi intinya dalam strukturnya itu akan memiliki sifat yang berbeda ya, sifat yang berbeda. Isi strukturnya sama enggak? Ya sama-sama Al, sama-sama Al ya, sama-sama alumina kan, sama alumina oksida. Cuma mungkin penataannya nanti yang bisa berbeda ya. Kalau dikasih temperatur yang lebih tinggi, akan dia molekulnya itu akan mungkin penataan ulang gitu ya, penataan ulang sehingga memiliki sifat yang berbeda setiap fase. Nah, alumina sendiri itu strukturnya di dalamnya apa hanya terdiri dari ALO saja gitu kan. Ada enggak ion-ion yang lain gitu kan. Bisa juga ada ion yang lain sebenarnya, ada ion pengotornya juga misalnya. Di sini mungkin ada Mg gitu kan, terikat dengan Mg gitu kan, terikat dengan Mg misalnya. Bisa aja gitu kan. Atau mungkin ada ion alkali yang lain gitu kan, itu bisa. Biasanya dalam prosesnya itu kan dia dibersihkan ya, Mg-nya dibuang, dicuci misalnya kan, dicuci menggunakan basah gitu kan, dia akan terbuang gitu kan, sehingga nanti menyisakan alumina itu kan. Nah, kita tidak bicara bagaimana membuat alumina kan ya, kita hanya melihat bagaimana visualisasi. Nanti struktur aluminanya sendiri, cara membuatnya itu nanti akan dipelajari pada kuliah yang lain. Bentuk paling kecil dari sebuah alumina atau unit paling sederhana dari alumina itu biasanya disebut sebagai korundum, ya, disebut sebagai korundum. Sistemnya itu disebut sebagai korundum. Nah, kalau kita lihat visualisasinya, saya perlihatkan visualisasinya. Korundum. Ini saya dulu ya, data punya saya.
Oke, ini bentuk basicnya itu seperti ini. Namanya corundum. Kotak yang ini adalah unit selnya ya. Corundum. Kalau kita bikin space-nya ya kira-kira seperti ini bentuknya. Sekali lagi ya, kalau kita punya unit sel ini, atom yang ada di sini, oh maaf, maksudnya malah. Atom yang ada di sini, ini sebenarnya sama dengan atom yang ada di sini. Kemudian atom yang ada di sini, itu sama dengan atom yang ada di sini. Namanya alumina ya. Pertanyaannya kenapa kok atom yang di sini itu sama dengan yang di sini? Ingat, kemarin itu kita bicara kristal padatan itu bahwa atom di sini itu adalah perulangan yang ada di sini kan. Nah, sehingga yang pas di garis-garis bentuk selnya ini, ya kan? Selnya ini, isi kristalnya ini sebenarnya atom yang sama. Ya. Kalau kita putar, maka atom yang di sini itu juga sama dengan atom yang di sini. Atom yang di sini juga sama dengan atom yang di sini. Kalau seandainya kita akan menampilkan gimana Pak kalau misalnya itu yang sama dihapus jadinya kayak apa gitu kan? Mari kita hapus. Atom yang sama kita hapus. Ini kan sama dengan ini saya hapus aja nih. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Karena sama kan? Kita cari lagi yang sama. Mana? Biasanya yang sama itu ada di isi. Gitu kan? Ini. Ya. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah. Kita memiliki penampakan seperti ini. Ada nggak yang sama lagi? Oh ada. Ini, kalau kita lihat dari atas, gitu kan. Nah, atom yang ada di sini, atom yang ada di sini, atau di ujung ini, atau yang pas di garis, atau yang pas di sisi, itu sebenarnya juga perulangan dengan pada yang sisi lain, gitu kan sebenarnya. Nah, itu yang ada di sisinya. Kalau yang ada di sebelah dalam itu perulangan enggak, gitu kan? Ya itu perulangan, tapi perulangannya nanti adalah perulangan yang ada di sebelah sini. Kalau kita bikin lagi kan sebelah sini, gitu. Sebenarnya seperti itu. Namanya juga periodik, gitu ya. Kalau kita perbanyak menjadi 2 kali 2 kali 1, gitu ya. Terusnya kita ya kita unit kita gitu. Nah kan ini perulangannya tadi kan dengan tampak ini bentuk unit terkecilnya namanya corundum. Untuk polihedranya nah ini karena bondnya tadi saya hapus, ini saya nyalakan lagi ya. Bon. Oh salah. Ini Al dengan O harusnya. Nah ini bentuk polihedranya. Polihedra kemarin kan ada tetrahedra, ada octahedra gitu ya bentuk bangunannya.
Jelas seperti ini. Nih, kalau kita zoom lebih dekat, maka setiap alumina itu akan berikatan dengan seakan-akan berikatan dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tadi kan tanya lo, kan alumina itu kan harusnya kan berikatannya cuma dengan 3, Pak. Cuma dengan 3. Ingat ya, bangunan bentuk polihedra itu tidak sama dengan jumlah ikatan seharusnya yang dimiliki oleh atom. Karena polihedra itu dia dibentuk dari posisi-posisi atomik kristalnya ya, sehingga dia membentuk bangunan polihedra. Kalau kita hilangkan bangunan polihedranya, misalnya menjadi Iqbal dan stick. Nah, ini kan kelihatan kalau alumina itu seakan-akan berikatan dengan lebih dari 2 oksigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan berikatan dengan 6 oksigen. Karena alumina sendiri tangannya berapa gitu kan? Tangannya berapa gitu kan? Kenapa demikian? Ya karena tadi posisi-posisi atom oksigen yang ada di sini ini sebenarnya adalah perulangan posisi yang ada di tempat lain, begitu. Nah, seakan-akan dia berinteraksi dengan banyak oksigen, gitu kan. Nah, kalau kita bicara teori penumpukan kristal kemarin ya, ada CCP, ada BCC. Itu kan bagaimana dia bisa tertata seminimal mungkin agar ruang kosongnya itu kecil gitu kan. Nah, itu kalau kita lihat space fillingnya, ini berdimpitan gitu. Kita lihat space fillingnya kan berdimpitan. Kita lihat dari atas ya. Ini model penataan yang seminimal mungkin ya. Ini untuk dari karundum yang diperbanyak. Spesialisasinya seperti ini. Nah, tadi disebutkan bahwasannya ada banyak fase gitu kan, ada banyak fase gitu kan. Untuk fase yang lain misalnya untuk beta alumina misalnya. Ya, kita lihat beta alumina. Ini beta alumina. Kita lihat dari atas dulu. Mari kita lihat perbedaannya antara karundum biasanya ya atau disebut sebagai alfa alumina. Ini kita hapus dulu ya batasannya biar sama 111. Kemudian ballistik kita lihat dari atas. Nah, kita memiliki alumina yang karundum dan yang beta. Oke ya, yang beta dan yang alfa. Nah, nanti akan kelihatan bedanya. Misalnya dari polihedranya. Kita lihat ada perbedaan yang signifikan di sini. Oke ya. Kita tata dulu bentuknya. Oke. Kalau kita lihat di sini,
tingginya untuk satu unit sel itu yang beta alumina itu lebih panjang dibandingkan yang alumina. Sehingga kita bisa melihat bahwa pada saat pembentukan fasa beta, di mana temperatur dikenakan pada alumina, maka terjadi perubahan jarak atau displacement ya, atau istilahnya penataan itu. Nah, jarak alumina ini merenggang, istilahnya seperti itu ya, merenggang. Dikarenakan apa? Pertama, adanya temperatur, yang kedua di sini disisipi oleh adanya Na. Nah, ini adalah Na, yang warnanya kuning ini Na. Kalau bentuk polihidranya itu kan tetap sama, cuma sekarang yang menjadi masalah adalah jaraknya ini yang merenggang, gitu kan? Ini bentuknya merenggang. Kalau kita lihat dengan space fillingnya, nah ini kelihatan renggangannya ya. Seandainya beta alumina ini kita bersihkan, kita cuci, sehingga Na-nya itu hilang, Na-nya hilang, gitu ya. Kita buang Na-nya, nah ini kita buang Na-nya ya. Saya mau membuang Na, kita buang Na-nya itu. Nah, kalau kita buang Na-nya, berarti dia akan memiliki rongga yang lebih besar dibandingkan yang alumina itu. Nah, harusnya di sini kan, di sininya ada rongganya. Karena kita panaskan, kita rubah menjadi fasa beta, dia terjadi perenggangan. Kalau misalnya ini kita perbanyak Pak, kita memiliki unit sel yang banyak, misalnya 4 kali 4 gitu kan, maksudnya 2 gitu kan. Kemudian yang ini juga kita bikin 4 kali 4, ininya 2. Nah, ini akan lebih kelihatan nih. Nah, rongga yang terlihat di sini dibandingkan yang kerundung, nggak kelihatan rongganya gitu. Tapi kalau kita alumina kelihatan, ini adalah rongga yang dimaksud sebagai poros, kan, berpori, material berpori atau memiliki pori. Oke ya, memiliki pori. Hingga suatu reaksi kimia, misalnya dikatalisis menggunakan alumina dan logam tertentu, itu mungkin reaksinya terjadinya di dalam pori. Kalau alumina porinya sempit sehingga dia mungkin tidak bagus atau kurang baik digunakan sebagai katalis misalnya. Paling baik digunakan kita alumina misalnya. Karena dia menghasilkan pori, kan? Apa yang terjadi kalau kita panaskan lagi nih? Kita panaskan lagi. Nah, itu merubah atau menjadi gamma alumina misalnya. Ini kita buka gamma alumina ya. Kita lihat gamma alumina. Nah, gamma alumina yang saya punya ini, ya, gambar ini, di dalamnya tidak ada mineral alkali lain. Misalnya tadi kan yang beta disisipi Na ya. Misalnya di sana ada pengontrolnya Na, kalau ini nggak ada. Tetapi dia memiliki gugus aluminol.
Gugus alumina itu adalah gugus Al yang terikat dengan OH, gitu ya. Gugus alumina yang terikat OH, yang terikat dengan OH. Ini OH ini OH. Nah, kalau saya munculkan ya, namanya ya, mana nama. Nah, saya juga pada lupa cara menayangkan nama piu. Wah, harusnya ada di sini tuh nggak ada. So model, klik, kristal, objek. Oh, itu belum ketemu nih cara menampilkan nama masuknya ini O anu ini H. Tapi kita udah tahu lah paling tidak kalau warna abu-abu ini nah miliknya alumina, kalau warna merah ini miliknya oksigen, kalau warna putih ini ya atau pink ya, ini pink atau putih ya, dilihat dari situ. Itu punyanya hidrogen. Nih saya kasih, ini punyanya O, ini punyanya H, ini punyanya alumina. Gitu ya. Halo? Objek ya, saya lihat objek. Mana yang dicetak? Udah dicetak? Yang mana? S ya? Enggak muncul kok. Aku lupa, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting tahulah ini warnanya Al, ini OH. Nah, kalau Anda lihat yang pertama, itu, oh ya, titik-titik ini, itu hidrogen bonding ya, ikatan hidrogen. Jadi, karena oksigen ini kan punya elektron, maka hidrogen yang mengarah ke ini tuh punya ikatan hidrogen, ikatan yang ini ya, ikatan yang terbentuk dari oksigen atau atom ya yang elektronegatif gitu dengan hidrogen gitu kan bisa O bisa N gitu kan, bisa S gitu kan, hidrogen gitu kan. Nah, bukan ikatan kovalen ya, nah, ikatan hidrogen sehingga dia digambarkan titik-titik gitu ya. Nah, ini ya bisa kita hapus sih sebenarnya kalau kita mau, tapi nanti kita harus cari-cari dulu hapusnya gimana nih gitu kan. Tapi sementara biarkan dulu aja ya. Dalam perspektif kita tahu bahwa ada interaksi antara hidrogen ini dengan oksigen, tapi bukan ikatan kovalen. Nah, kalau Anda lihat di sini bentuk unit selnya itu ternyata persegi, gitu kan? Padahal sedangkan yang alumina, kalau kita lihat bentuk unit selnya itu sudutnya itu tidak 90 derajat, gitu kan? Nah, ini kan sudutnya tidak 90 derajat. Ada sudutnya, gitu kan? Tapi kalau yang gamma alumina, nah, 90 derajat. Berarti ada perubahan apa di sini? Ada perubahan penyusunan ya unit sel ya, bentuk struktur unit selnya ya, yang awalnya dari bentuk seperti ini menjadi bentuk seperti ini. Oke. Itu perubahan yang pertama akibat perubahan fase tadi menjadi gamma alumina dari beta alumina. Kemudian perubahan yang lain apa? Kita cek. Oh, maaf ya. Ini ternyata kalau dilihat dari sisi yang sini, coba kita lihat apa kita lihat dari sisi yang sini, ternyata dia juga posisinya
Tentu sama ya dengan yang ini. Jadi memiliki sudut lebih dari 90 derajat untuk jarak antara sisi vektor C dan vektor A-nya. Nah, kalau kita perbanyak ya, kalau kita perbanyak, nah, perbanyakannya berarti apa? 442 coba. Perbanyak 442. Oke. Berarti di sini ada space gitu ya, ada rongga. Kalau kita lihat space fillingnya, nah di sini gamma alumina terjadi penataan sehingga dia memiliki rongga yang mirip dengan lapisan itu atau layer itu, lapisan atau layer. Kalau kita bandingkan yang ini tadi ya, nah ini berbentuk pori, kalau yang ini dia terbentuk porinya berbentuk lapisan-lapisan begini. Keuntungannya apa adanya gamma alumina itu? Yang pertama dia memiliki space di sini, di mana di ruang-ruang sini dia bisa digunakan untuk bereaksi atau berinteraksi ya secara kimia, misalnya Anda ingin reaksikan kimia gitu dengan katalis gamma alumina bisa terjadi di sini. Yang kedua adalah dia memiliki gugus aluminol. Gugus aluminol itu gugus yang mengandung OH itu. Nah, gugus itu juga bermanfaat ya karena dia bisa digunakan untuk menarik gitu kan, untuk menarik reaktan gitu kan, untuk menempel gitu. Karena dia kan bermuatan tuh. Tapi kalau dipanaskan lagi gugus gamma alumina ini dipanaskan, itu akan menghilangkan gugus aluminolnya atau menghilangkan OH-nya. Gugus OH-nya itu akan dihilangkan. Nah, kita hilangkan gugus OH-nya. Kemudian bisa ya. Kita delete. Nah, belum ya, kita delete itu terus ALO udah. Ini hanya kok masih muncul ya, harusnya hanya itu hilang. Nah, gugus aluminal ini bisa dipanaskan dengan dihilangkan dengan pemanasan temperatur yang lebih tinggi, sehingga nanti yang tersisa itu hanya mestinya ruang kosong di antara struktur alumina itu sendiri. Ini saya belum menemukan gimana caranya menghilangkan hanya ya, tapi mestinya dia bisa kita hilangkan gugus O-nya ini ya. Setidaknya kita dalam perspektif kita bisa membayangkan ya. Nah, yang pertama apa tadi? Kalau alumina ini strukturnya dia lebih rapat, nggak punya pori, begitu dipanaskan berubah menjadi fase gamma beta alumina, dia memiliki pori yang lebih terbuka begitu ya, tampak di porinya di sini. Kemudian kalau kita panaskan lagi ya, dia akan mengalami perubahan penata ulangan struktur gitu, sehingga dia akan menghasilkan pori dalam bentuk lapis-lapis ini yang ukurannya mestinya lebih besar. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita anggap titik-titik hanya ini kita anggap hilang ya. Dalam artian kalau kita panaskan kan sebenarnya OH-nya itu hilang.
Nah, sehingga ada ruang yang lebih lebar untuk terjadinya suatu reaksi di permukaan alumina di sini. Ini penampakan dari Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan dulu. Jaraknya berapa Pak antara alumina dengan alumina yang dibatasi oleh ruang kosong? Kita bisa cek di sini ya. Misalnya di sini, jarak antara alumina ini ini lagi muser nih. Tandanya terlalu berat. Oke, sini kita cek satu. Ini kalau muser berarti masih bervideo. Oke, jarak dari sini ke sini misalnya. Dari sini ke sini. Nah, ini kalau nggak mau nih. Oh, enggak kuat ini. Nah, ini tidak kuat. Berarti harus diredus. Nah, maaf ya ini. Padahal sudah menggunakan I7 ini. Tapi ternyata tidak kuat menahan beban hidup dia. Gitu kan. Nah, ini ya kita kecilkan. Kita cek jaraknya antara ini dengan ini. Berapa ini jaraknya? Ini dengan ini. Jaraknya 1,87. Nah, kalau yang di sini berapa ya? Kita cek coba ya. Apakah sama atau beda? Nah, ini berat lagi. Diredus dulu nih. Ya, belum mau ya ini ya. Cari yang lain. Cari yang lain. Nggak mau keluar nih caranya. 8 atau 9. Nah, coba dulu yang lain ya.
Ini mungkin terlalu berat ini. Kita ya lebih. Oh. Tidak mau. Ini saya nggak tahu ya kenapa tidak mau. Ya, harusnya bisa menunjukkan jarak antar atom, tapi ini tidak bisa. Oke, saya nggak tahu nih kenapa nggak bisa ya. Kalau yang tadi bisa ya, ini juga biasanya harusnya bisa ya. Nggak tahu apa komputernya terlalu berat atau kenapa, saya kurang tahu juga. Tapi setidaknya kita bisa melihat ya perbedaan atau perubahan yang terjadi dari masing-masing fase ya visualnya gitu. Oke, itu untuk yang alumina itu kan. Nah, sekarang kita bicara ke material yang lain. Alumina sudah, sekarang adalah montmorillonit. Nah, berbeda dengan alumina dan zeolit. Kalau lempung, ya, lempung itu juga bisa berperan sebagai material berpori ya. Lempung sendiri dia bisa berisi berbagai macam senyawa atau berbagai macam mineral di dalamnya, tetapi paling umum biasanya itu terdiri dari montmorillonit. Montmorillonit sendiri itu adalah molekul dari atau tersusun dari silika dan alumina gitu kan, silika alumina, tetapi bentuknya dia berlapis-lapis ya, tidak seperti zeolit kemarin. Kalau zeolit kemarin kan dia memiliki struktur yang tetrahedral gitu ya. Kalau di montmorillonit ini dia bisa tetrahedral, bisa tetrahedral gitu kan, bisa percampuran gitu kan, kemudian membentuk berlapis-lapis. Kalau kita lihat eh, strukturnya, ya mudah-mudahan berat. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, ini bisa nih. Kita lihat. Oke, ini ya. Oke. Ini terdiri dari alumina, Al, silika, ya terhubung secara tetrahedral gitu kan, alumina, silika, yang di antara lapisnya itu disisipi oleh mineral. Gitu kan? Mineralnya namanya K gitu kan. Oke. Tadi disebutkan bahwa montmorillonit sendiri campuran dari berbagai macam mineral kan ya. Nah, kalau kita bisa kita garis gitu ya.
Nah, ini, ini lapis pertama itu ada di sini ya. Ini lapis yang pertama. Nah, ini lapis yang kedua. Nah, ini adalah atom yang terletak di antara kedua lapisan. Di antara alumina ini terdapat magnesium Mg ya. Karena memang tidak murni terdiri dari alumina dan silika, tapi ada campuran alumina dan magnesium. Kalau kita cek space fillingnya, kira-kira seperti ini space fillingnya. Ya. Jadi K ini sebagai penyisip di antara kedua lapisan. Kalau kita cek polihidranya, kita akan lihat bentuk bangunannya itu ada tetrahedra, ini tetrahedra, ada oktahedra, ini yang oktahedra yang bawah. Oktahedral itu tetrahedral ditumpuk, ya. Kemudian bentuk bangunan itu diulangi di lapisan yang ada di atasnya, gitu kan. Ini kalau yang K sendiri malah bentuknya bukan tetrahedra atau tapi polihedra. Nah, gitu. Saya hapus dulu ininya, coret-coretannya. Kalau kita perbanyak, kita akan melihat bagaimana kalau kita perbanyak, yaitu 5, 5, 2 misalnya. Terus kemudian kita hilangkan dulu tulisannya supaya kelihatan. Ini bentuk bangunannya, polihedranya ya. Ini lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Kalau kita bikin space filling seperti ini, yang di dalamnya ada lapisan. Ion K. Bisakah ion K ini kita hapus dalam eksperimen atau dalam laboratorium? Itu bisa kita cuci, kita bersihkan, sehingga nanti menyisakan lempung yang berlapis-lapis. Kalau kita hapus, misalnya ya, kita hapus dulu nih. Kita mau menghapus Mg. K yang dihapus bukan Mg tadi. Bentar ya, kita hapus Mg-nya, K-nya. Parameter, kita mau menghapus ion K. Oke, yang kita peroleh adalah lapisan-lapisan yang di dalamnya terdapat ori. Nah, gitu. Ini untuk monomerilanit ya. Nama lainnya juga bisa disebut sebagai bentonit. Ini kalau kita space filling kelihatan rongganya. Kalau ballistik ya kira-kira bentuknya seperti ini. Jarak antara rongga ini, jarak antara lapis ini dengan lapis ini, itu sebenarnya bisa kita perbesar atau kita perlebar. Misalnya kita ganti ion K tadi menggunakan ion yang lebih besar atau molekul organik yang lebih besar misalnya. Itu nanti lapisannya itu akan membuka begitu, jaraknya akan lebih besar. Nah, apa fungsinya? Ya kalau kita ingin mereaksikan atau kita ingin mengadsorpsikan senyawa yang molekulnya besar, itu kan rongganya di sini harus ukurannya besar, sehingga ini kita modifikasi. Oke, yang selanjutnya adalah lempung sendiri. Tadi disebutkan bahwa mineralnya itu macam-macam. Ini baru satu jenis lempung gitu kan. Nah,
Ada jenis lain lagi sebenarnya, karena macam-macam, ada banyak sekali ya. Ada yang disebut juga dengan biasanya lempung sendiri ada campuran monmoritonit, kemudian ada dolomit gitu kan. Nah, kalau untuk dolomit sendiri ya, dia tidak terdiri dari Si dan Al ya, tapi dari susunan karbon, kemudian karbon ya, kalsium gitu kan. Nah, kalsium, kemudian ada magnesium gitu kan. Ini bentuknya juga mestinya berlapis-lapis juga nih. Nah, kita lihat ya, kita perbanyak lagi, kalau kita bisa melihat gimana sih sebenarnya isinya itu. Nah, kita lihat seperti ini ya. Nah, tergantung yang mau kita hilangkan yang mana, atau yang kita bersihkan yang mana gitu kan, supaya kita mendapatkan pori di sini gitu kan, bisa mendapatkan pori di sini ya. Seperti batu kapur gitu ceritanya kan, dari lempung itu kan campuran dari berbagai macam batuan-batuan. Nah, biasanya dalam eksperimen ya kita, kalau bisa ya kita ambil yang bagian nanti menghasilkan pori yang lebih luas. Nah, dampak dari adanya lapisan-lapisan ini menyebabkan lempung itu kan kalau sifatnya itu menjadi kayak plastisin gitu. Anda bisa istilahnya bisa apa ya, membentuk berbagai macam bentuk dari lempung kan. Nah, itu kenapa kok dia bisa lembek dan bisa dibentuk berbagai macam ya, karena ini bisa bergeser-geser gitu. Kalau ini tadi di dalamnya ada mineral, lapisan-lapisan ini bisa saling bukan bergeser ya, artinya kalau ini lapisan itu bisa saling gini loh. Nah, bisa saling, yang satu geser ke kanan, yang satu geser ke kiri. Itu namanya apa ya? Bergeser ya, bisa saling bergeser gitu ya. Bisa saling bergeser. Itu menyebabkan dia itu menjadi mudah kita bentuk berbagai macam itu. Tapi kalau kita panaskan, terus kemudian dia menjadi kering, yang terjadi adalah bisa jadi runtuh itu. Tentu kita jangan dibayangkan ini, lah terus ini gimana Pak, lapis-lapis itu kan nggak kelihatan. Ya sebenarnya di sini itu masih ada penyangganya ya, penyangganya itu bisa kayak tadi, penyangganya itu bisa logam-logam tadi, tapi tidak seluruhnya kosong gitu. Kalau seluruhnya hilang itu nanti kan runtuh dia. Kalau bangunan itu kan runtuh begitu kalau nggak ada penyangganya kan. Nah itu mestinya ada penyangganya. Penyangganya ya mungkin ada ion-ion ataupun mineral-mineral yang lain yang tidak seluruhnya itu terbuang. Kalau dalam prakteknya, kalau dalam aslinya, apakah juga serapi ini, apakah juga apa ya istilahnya seperfect ini? Enggak. Ini kan hanya penggambaran molekuler saja ya, visualisasinya yang sempurna itu kayak gini, tapi faktanya mendapatkan kayak gini ya nggak mungkin gitu kan. Nah, mesti banyak cacatnya gitu kan, banyak ininya gitu kan. Nggak mungkin serapi itu, nggak mungkin serapi itu ya. Terus jangan dibayangkan, wah lempung itu bentuknya itu, wah rapi banget. Kamu ambil lempung nggak akan mendapatkan bentuk yang kayak gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Theoretical itu perfect gitu kan, tapi kalau secara praktikum, secara kenyataan itu ketidaksempurnaan itulah yang sempurna sebenarnya kan gitu, nggak ada yang sempurna gitu kan, ketidaksempurnaan itu yang sempurna. Tapi bagaimana orang memaksimalkan sehingga dia berusaha membersihkan mineral-mineral yang ada di sini sehingga diperoleh lowong-lowongan gini atau lubang-lubang atau pori-pori ya, lapisan-lapisan yang kosong gini ya, dimaksimalkan dengan berbagai macam. Nah, kamu nanti belajar kimianya sampai sana, gimana sih supaya
rongganya itu besar itu berarti kamu harus mendapatkan penyangga ya yang besar juga gitu kan. Kalau awalnya segini kamu sisipi sesuatu yang besar kan akan melebar gini. Nah itu bermanfaat nih, misalnya Anda memurnikan gunanya untuk memurnikan minyak bumi misalnya, macam-macam gitu kan. Sesuatu yang bisa melewati rongga ini nanti apa yang mau Anda rencanakan. Ini saya sedang mengajukan nih penelitian nih, mungkin nggak tahu diterima atau enggak. Saya gunakan itu untuk membersihkan tumpahan minyak di air laut misalnya. Kan minyak itu kan polimer dari karbon gitu kan. Nah, itu bisa terjebak di antara lapis-lapis itu. Nah, Anda bayangkan kalau ada minyak bumi tumpah di laut, ya, terus kemudian Anda punya material kayak gini, gitu kan, Anda masukkan ke dalam pipa materialnya, terus air lautnya Anda sedot, Anda keluarkan lagi. Berarti nanti yang tertinggal di sini adalah minyaknya, yang keluar itu lagi adalah air yang sudah murni kan. Nah, manfaatnya seperti itu. Nah, apakah penyangganya ini juga bisa kita kasih sesuatu, Pak? Bisa kita kasih sesuatu yang nanti sifatnya mirip dengan minyak, supaya nanti semakin kuat itu minyak nempel gitu kan. Airnya aja yang lewat. Nah, air sifatnya apa? Polar, ya kan? Minyak kan non polar ya, tambah sesuatu yang sifatnya non polar di situ. Kan gitu idenya. Tempel ini dia dalam sebagai penyangganya. Nah, idenya kayak gitu sebenarnya. Kalau lolos cakep ini. Kalau lolos. Nah, menariknya di sana. Oke. Tadi ada macam-macam ya. Ada macam-macam. Ada memberlonit, ada dolomit dan lain sebagainya. Yang berpoli lagi selain itu apa? Nah, ada lagi nih. Nah, kita teruskan. Grafit dan kawan-kawannya. Temennya banyak soalnya grafit itu. Kalau Anda lihat di sini, ya, ada grafen, gitu kan, ada nah, grafit ini kan sebenarnya terbentuk dari karbon. Nah, bayangkan luar biasanya sang pencipta itu ya. Karbon saja dari huruf C yang ditata. Kalau natanya seperti ini misalnya, nah, ini menjadi grafen, kan? Lapisan grafen. Kalau berlapis-lapis menjadi grafit. Kalau diacak menjadi amorf ya, karbon ya. Contohnya karbon yang bentuknya acak apa? Areng. Ada areng itu isinya karbon itu kan amorf ya, amorf gitu kan. Acak bentuknya. Kalau bentuknya dibikin seperti bola, ini namanya fullerene C60. Bisa C60, bisa 70. Kalau dibikin seperti peralon ini, wah, ini namanya nanotube tabung ya. Nah, kalau dibentuk seperti ini, polihidra ini menjadi diamond. Yang paling disukai sebenarnya ini, soalnya kelihatan kincling gitu kan, diamond gitu kan. Karbon loh, cuma karbon ditata dengan berbagai macam bentuk itu fungsinya bisa beda-beda. Yang berlapis ini dia sifatnya memiliki sifat elektronik sehingga dia bisa berfungsi sebagai penghantar listrik, atau mungkin kalau Anda belajar advance ini adalah sebagai bagian dari baterai lithium untuk mobil-mobil atau baterai-baterai untuk mobil listrik dan lain sebagainya. Bahkan untuk aplikasi minyak bumi untuk pengeboran, ya ini lempung dan material-material yang berlapis-lapis ini digunakan untuk melumuri mata bornya gitu kan, supaya licin misalnya kayak gitu. Biasanya macam-macam kan. Kalau yang bentuknya kayak gini, ini bentuknya kuat loh ini. Mungkin sama besi aja kuat ini gitu kan.
Rangkanya kokoh. Ini bisa berfungsi sebagai misalnya untuk Kevlar. Tahu Kevlar nggak? Baju anti peluru. Nah, gitu itu. Kalau diamond ya perhiasan bisa macam-macam gitu kan. Supaya itu ya. Bisa nggak kita lihat strukturnya, modelnya? Kita lihat yang pertama adalah grafit. Sebenarnya bentuk paling sederhana grafit itu hanya terdiri dari 2 buah C sebenarnya. Nah, ini kebetulan yang ada di sini ini adalah grafit grafit yang tidak, ya ini kalau di misalnya kita potong dulu ya, misalnya ya kita potong dulu, misalnya kita potong dulu, ini kita hilangkan dulu nih, ini kan perulangan ya gitu kan. Kemudian kita lihat yang A, oke. Yang di luar ini kita hilangkan, yang di luar ini kita hilangkan, kita nggak pakai karena ini di luar ini jelas itu perulangan, ya. Ini juga nggak dipakai perulangan. Karena ini di ujung-ujung, ya ini mesti adalah perulangan juga ya. Nah, sebenarnya itu bentuk unit selnya itu hanya ini aja nih sebenarnya untuk menjadi grafik. Ini kalau ditata, di sebelah sini ada, di sebelah sini ada, terus saya hubungkan. Kemudian kalau ini kita translasikan ke sini, sini ada, ini kita hubungkan jadi gini. Ya. Nah, kemudian kalau ini kita translasikan ke sini, sini ada, sini ada. Oke, ini kan tadi ada garis gini, ini ada garis gini. Ya. Ini kalau kita hubungkan, jadi gini. Jadinya berapa? Dari 2 buah C, berarti ini adalah unit yang terkecil kan, struktur yang paling sederhana kan 2 atom C saja sebenarnya. Kalau kita translasikan sebelah kanan ke sebelah bawah, kemudian sesuai vektor diagonal, ini akan menghasilkan bentuk suatu ini agak menyulitkan kalau menggunakan terus. Nah, sebenarnya kan kayak gini tadi, cuma dari 2 ini kita geser ke kanan, kita geser ke bawah, kita geser ke diagonal, itu menjadi sebuah unit vektor. Kalau kita bertanya, nah, 41 menjadi sebuah lapisan dari grafen. Bedanya apa grafen kalau grafit? Kalau grafen itu cuma satu lapis ini grafen, ini namanya grafen. Ini grafen. Tapi kalau grafit itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Yang unik adalah ini kalau kita lihat, ini kan zigzag gitu ya, zigzag. Jadi tengahnya ada.
usah banyak-banyak. 2, 2. Z, baiknya 1 aja. Nah, ini bentuknya zigzag. Artinya karbon di sebelah belakang sana itu di atasnya itu kosong, gitu kan? Nah, grafit atau struktur ini itu juga bisa tersusun bentuknya tidak zigzag ini, tapi atomnya ini pas ada di bawah atom selain. Jadi sini nanti ada lubangnya juga. Bisa juga tersusun seperti itu. Nah, kebetulan saya tidak memiliki strukturnya, belum saya cari. Nanti kalau ketemu tak sampaikan. Apa bedanya? Berbagai macam bentuk penataan dari lapisan sendiri tidak hanya satu tipe, tapi ada beberapa macam penataan juga, gitu kan? Oke, itu yang grafit. Kemudian yang C60, nah, kita lihat, langsung kita perbanyak aja, 2, 2, 1. Nah, ini kalau kita lihat penampakannya, sudah kita perbanyak, begitu. Ini kita perbanyak ya. Nah, kalau tadi pas saat dibikin satu unit sel itu kan modelnya gini ya, ada di ujung-ujung gini ya. Artinya di sini tuh seperempat bola begitu. Kalau kita kembalikan ke yang awalnya deh. Jadi ada di pojok-pojok, ya, ada di pojok-pojok, kemudian di sisi, di pojok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian di setiap sisinya itu ada setengah bola. Itu bentuk unit selnya dari C60. C yang jumlahnya 60. Nah, kemudian untuk yang nanotube, ini saya lihatkan nanotube. Unit selnya bentuknya seperti ini. Ya. Kita perbanyak, banyaknya ke arah dulu. Arah C kayaknya. Ini kita bikin 5. Nah, ini apa itu? Seperti bentuk lorong di dalam. Cuma jumlah C-nya ini kita sedikit ya. Kalau jumlah C-nya banyak atau besar, ya ini mungkin lingkarannya ini menjadi, penutupnya ini menjadi besar. Lingkarannya menjadi besar. Ini kalau ke belakang sana ya, nggak kelihatan ini ya, nggak kelihatan tabungnya ya. Dan kita bisa lihat seperti tabung itu kalau dari bagian depan sini. Rotation. Nah, untuk tabung cuknya seperti itu. Kalau kita hapus biar lebih jelas. Nah, bisa kelihatan kan? Untuk tergantung jumlah C yang membentuk ini. Bisa lebih banyak. Bisa lebih banyak ya. Kemudian yang diamond ya bentuknya kira-kira mirip seperti
seperti tadi, bentuknya diamond, tinggal kita perbanyak saja. Nah, kalau Anda lihat ini, dalam bentuk diamond ini setiap atom C, polihidranya itu tertata sedemikian hingga nanti akan membentuk diamond. Ya. Susunan-susunan tetrahedral, istilahnya seperti itu. Kita perbanyak ya, 2, 2, 2. Oke. Susunan tetrahedral, tidak ada susunan misalnya oktahedral atau yang lain. Kalau grafit, Anda lihat kan, grafit ini bentuknya susunannya bukan tetrahedral tetapi segitiga planar. Ada yang tahu kenapa bentuknya segitiga planar? Bedanya dengan yang ini, yang diamond, ini kan tetrahedral, betul? Karena 1C dia ada 4C yang lain. 1, 2, 3, 4. Tetrahedral. Sedangkan yang grafit, dia tidak tetrahedral, tapi segitiga planar. Nah, tahu ya bedanya ya, grafit dengan diamond tadi. Sekarang pertanyaannya kenapa kok dia planar? Jawabannya ini, kalau Anda pengen lihat. Ini kan susunan dari grafen. Ada apa istilahnya ini ikatan ganda di sini ya, yang terdelokalisasi, ya, sehingga inilah yang menyebabkan dia itu bersifat planar. Itu. Nah, karena atom C-nya itu sudah berikatan 1, 2, 3, 4. Ini saya zoomkan dulu. Ya. Atom C-nya sudah berikatan. Ikatan pertama, ikatan kedua, ikatan ketiga, dan ikatan keempat. Tuh. Sehingga bentuknya planar. Semacam aromatis kayak gitu ya. Ini itu terdelokal, atau artinya ikatan gandanya itu bisa berpindah-pindah. Kalau ini berpindah ke sini, ini akan berpindah ke sini. Sehingga dia mampu menghantarkan sifat elektronik. Begitu. Kembali ke sini, nah jadinya kayak gini. Di sini mesti ada yang ikatannya ganda. Sedangkan yang di sini tidak ada ikatan gandanya. Itu bedanya. Pengen lihat juga yang ini apa sih polihidranya yang ini? Oh, yang ini polihidra. Juga ini penataannya tetahedra. Tetahedra juga kali ini ya. Nah, ini kita ini tetrahedral. Oke. Cuma bentuk penataan tetrahedralnya ini yang berbeda gitu ya. Akhirnya mengakibatkan sifatnya juga berbeda. Sangat menarik. Apalagi diamond udah, grafit udah. Nah, ini ada lagi yang karbon amorf. Saya hapus dulu. Karbon amorf. Aduh, mana ya karbon amorf mana ya? Di sini. Bukan.
Bentar, saya lupa ada di mana karbon anodium. Ini bukan. Ya, di mana ya karbon anodium? Diamond sih. Wah, enggak ada karbon anodium. Pendesan. Oh, di sini, di sini, di sini. Di sini, di sini, di sini. Nah, misalnya ini perlu loading agak lama karena jumlahnya banyak sekali. Kemudian kuat komputernya untuk menghadapi hidup ya. Nah, kuat ini. Saya lihat dulu. Dulu. Nah, belum kuat. Ini komputernya nggak kuat ini kalau untuk karbon and proses. Oke, kita lewati dulu karbon amoknya ya. Kita kembali ke sini. Oke, fungsi dari poros material adalah untuk absorpsi ya. Absorpsi eh, oh, interaksi antara poros dan material. Nah, kalau kita lihat di sini, katakanlah ini adalah zeolit begitu, maka reaksi kimia itu terjadi ada di dalamnya sini. Nah, kalau kita ambil strukturnya itu kita potong-potong gitu ya, kita ambil yang ininya saja, yang sebelah sini kita ambil jadinya ini. Nah, maka kalau kita lihat interaksinya, maka yang terjadi adalah seperti ini. Orientasi molekul yang mau teradsorb itu dia menyesuaikan terhadap sifat permukaan dari si padatannya ini. Ya, karena apa itu misalnya ini katakanlah lebih bersifat negatif, maka yang mengarah ke O itu adalah yang sifatnya positif dari molekul yang mau teradsorb. Misalnya di sini adalah halnya gitu ya, misalnya hal kan lebih bermuatan positif misalnya, maka dia berinteraksinya itu menghadap ke O, semacam kayak gitu. Ini sebenarnya terjadinya itu ada di dalam sini gitu kan. Cuma dia berinteraksinya pada situs yang bagian yang dia tertarik gitu. Karena tidak semua bagian dia tertarik. Misal sifatnya di sini itu negatif, kemudian di sini itu juga negatif, jadi nggak bisa nempel di negatif dengan negatif misalnya kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan permukaan padatannya ya. Kira-kira nanti gambarannya seperti itu terkait dengan asumsi. Nah, ini akan kita lanjutkan bahasanya untuk minggu depan saja ya. Bagaimana minggu depan kita akan bicara bagaimana asumsi permukaan padatan dan solvasi dari bentuk solvasi dari ion di dalam larutan. Itu juga perlu divisualisasikan atau dilihat interaksi. Oke. Dan ini dah nanti coba kita lihat sekali lagi untuk yang karbon anod tadi. Ya. Satu, dua, tiga, empat, ayo kuat, 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 kuat. Lihat.
Oke, kalau karbon amorf namanya juga amorf sehingga strukturnya itu relatif tidak beraturan. Dampaknya adalah ketika kita membuat unit selnya itu akhirnya apa ya? Akhirnya kan unit sel itu dibentuk supaya nanti kalau diulang itu kan sama persis gitu ya. Tapi kalau bentuknya amorf, makanya unit selnya itu dia harus mewakili seluruh atau sebanyak mungkin posisi yang nanti kalau diulang itu mirip gitu loh. Nah, kalau kita cek misalnya di sini nggak bisa nih ya, karena terlalu berat. Kalau kita lihat di dalamnya sini, katakanlah ini adalah unit selnya, misalnya kayak gitu, maka kita lihat di sini suatu posisi yang tidak beraturan. Nah, ini sebenarnya mewakili dari si karbon yang sifatnya amorf tadi. Nah, ini bedanya ya dengan yang lain tadi. Ini terlalu berat kalau kita misalnya visualisasikan dalam bentuk tampilan yang lain ya, tidak cukup kuat. Tapi bentuk gambar ini bagus, menginspirasi menjadi sebuah batik, batik karbon amorf lah, itu cocok. Nanti diajukan ke PKMS, membuat program mahasiswa kreatif ya, membuat batik karbon amorf. Wah, ini laku nih. Nanti hak ciptanya saya. Apa saya buat aja deh. Kayaknya bagus ini. Atau dibentuk unik nanti dijual di NFT Mas ya. Lumayan itu ya. Saya kira itu saja ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wah, absennya yang belum jadi nih absennya. Absen. Saya jadi ingat absen. Oke. Yuk kita stop share dulu. Kita bikinkan absen. Baik, Kristas, presensi baru. Visualisasi molekul. Materi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya saya mengharapkan sudah menginstal program-program ya yang kemarin. Memang kemarin ada yang nggak bisa menginstal ya, itu karena platformnya berbeda ya, platformnya mungkin nggak sama, sehingga solusinya ya harus disesuaikan. Kalau Windows 11 ya mestinya harus ke Windows 10, tapi itu kan costnya mahal. Atau nanti bisa bisa pinjam komputer yang lain. Kemudian yang perlu Anda install yang paling utama itu adalah Hypercam, kemudian Vista. Hypercam dan Vista saja, kita belajar Hypercam dan Vista saja untuk melakukan ini ya. Saya kira itu aja untuk pertemuan besok. Dipersiapkan, barangkali besok bisa kita berlatih menggunakan kedua software tersebut. Mungkin pertemuan 6-7, pertemuan 7 terutama nanti fokusnya penggunaan software mestinya ya. Saya kira itu saja. Oh, sama install VMD, mestinya VMD, Visual Molecular Dynamics. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.